Bukit Tinggi ini. Saya baru di Bukit Tinggi ini berkunjung ke sini Jam Gadang. Kemudian kemarin di Payakumbuh itu Lembah Harau. Ini saya ada di Pavilion Istana Bung Hatta. Kita mau lihat Jam Gadang dulu ya, teman. Sangat dekat, tinggal jalan aja. Itu tadi malam itu rame banget di situ. Sampai jam 9 pun masih banyak orangnya. Cuman saya karena udah ngantuk, nyampai dari Pekanbaru itu jam 5-an lah. Karena berhubung hari ini kita mau ini lagi ya, apa namanya tuh, mengunjungi tempat wisata yang lain. Ini makanya saya nggak sempat ngambil video tadi malam. Jam Gadang adalah menara jam yang menjadi ikon kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia. Dengan ketinggian mencapai 27 meter, menara jam ini diresmikan pada tanggal 25 Juli 1927. Nama Jam Gadang berasal dari bahasa Minangkabau yang berarti jam besar dan merujuk pada jam berdiameter 80 cm yang terdapat di keempat sisinya. Menara Jam Gadang memiliki sejarah penting selama masa sekitar kemerdekaan Indonesia, termasuk peristiwa pengibaran bendera merah putih pada tahun 1945, demonstrasi nasi bungkus pada tahun 1950, dan insiden tragis pembunuhan 187 penduduk setempat oleh militer Indonesia pada tahun 1959. Menara Jam Gadang memiliki dasar bangunan berukuran 6,5 x 6,5 meter, ditambah dengan dasar tangga selebar 4 meter, sehingga ukuran dasar bangunan secara keseluruhan adalah 6,5 x 10,5 meter. Bangunan ini memiliki 5 tingkat, dengan tingkat teratas digunakan untuk penyimpanan bandul. Ada 4 jam dengan diameter masing-masing 80 cm yang digerakkan secara mekanik oleh mesin yang diimpor dari Rotterdam, Belanda. Pabrik pembuat jam yang tertera pada bagian lonceng adalah Voortman Recklinghausen, yang merupakan nama belakang dari Bernhard Voortman, pembuat jam, dan Recklinghausen adalah nama kota di Jerman tempat mesin jam tersebut diproduksi pada tahun 1892. Jam Gadang awalnya dibangun pada periode tahun 1925 sampai 1927 atas inisiatif Hendrik Roelof Rockmaker, yang merupakan kontroler atau sekretaris kota Voordenkok, sekarang kota Bukit Tinggi, pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Jam Gadang merupakan hadiah dari Ratu Belanda Wilhelmina. Proyek ini dipimpin oleh arsitek asal Koto Gadang, Yazid Raja Mangkuto, dengan pelaksanaan konstruksi yang dipegang oleh Haji Moran dan St. Gigi Ameh. Pembangunan Jam Gadang dimulai dengan peletakan batu pertama yang dilakukan oleh putra pertama Rockmaker yang saat itu berusia 6 tahun. Total biaya pembangunan mencapai sekitar 15.000 gulden, yang dana berasal dari pasar Fons, badan pengelola dan pengumpul pajak atas pasar-pasar di Bukit Tinggi. Saat dalam proses konstruksi pada Juni 1926, Jam Gadang mengalami kerusakan akibat gempa bumi Padang Panjang yang menyebabkan bangunan miring sekitar 30 derajat. Namun bangunan ini kemudian diperbaiki dan kembalikan ke keadaan semula. Pada Februari 1927, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Andries Cornelius de Graeff melakukan inspeksi ke lokasi pembangunan Jam Gadang. Selama sejarahnya, atap Jam Gadang mengalami 3 kali perubahan. Saat pertama kali dibangun di bawah pemerintahan Hindia Belanda, atapnya berbentuk bulat dengan patung ayam jantan menghadap timur sebagai sindiran agar orang bangun pagi seperti ayam. Selama pendudukan Jepang, atapnya dirubah menyerupai kuil Shinto. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1953, atap Jam Gadang dirubah menjadi bentuk gonjong, menyerupai atap rumah adat Minangkabau atau rumah gadang. Pada saat pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia di Bukit Tinggi, bendera merah putih pertama kali digibarkan di puncak Jam Gadang setelah melalui pertentangan dengan pihak militer Jepang. Pemuda yang memimpin pengibaran bendera tersebut bernama Mara Karma. Namun, selama pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia 1958 sampai 1961,
terjadi pertempuran antara Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI dan pasukan PRRI pada tahun 1959. APRI membunuh sekitar 187 orang di bawah jam gadang termasuk warga sipil. Mayat-mayat ini kemudian ditempatkan di halaman jam gadang. Setelah operasi penumpasan PRRI, APRI membangun tugu pembebasan di sekitar jam gadang sebagai tanda kemenangan. Namun tugu tersebut kemudian dihancurkan selama masa pemerintahan Gubernur Sumatera Barat Harun Zain. Pada tahun 2008, jam gadang ditutup dengan kain marawa oleh Wali Kota Bukit Tinggi Jupri menjelang pergantian tahun untuk menghindari kerumunan pengunjung yang berpotensi menimbulkan tindakan kriminal. Selama gempa bumi di Sumatera Barat pada tahun 2007, jam gadang mengalami kerusakan termasuk struktur utama, retakan di tumpuan bangunan pada 3 tingkat pertama, serta retakan horizontal di dinding sekitar ketinggian 1,5 meter dari tingkat pertama. Bandul jam juga patah sehingga jam tersebut sementara waktu tidak dapat diaktifkan. Pada tahun 2010, Badan Pelestarian Pusaka Indonesia atau BPPI melakukan penguatan bangunan dengan menginjeksi cairan kimia khusus yang didanai oleh Kedutaan Besar Belanda di Jakarta sekitar 600 juta rupiah. Pengerjaan rehabilitasi ini selesai pada ulang tahun Kota Bukit Tinggi yang ke-262 pada tanggal 22 Desember 2010. Pada Juli 2018, kawasan sekitar jam gadang direvitalisasi oleh pemerintah dengan biaya sekitar 18 miliar dan proyek ini selesai pada Februari 2019. Selama masa pandemi COVID-19 menjelang pergantian tahun 2021, jam gadang juga ditutup dengan kain putih untuk mencegah kerumunan warga. Saat ini jam gadang telah menjadi objek wisata yang populer dengan taman yang diperluas di sekitarnya. Taman ini menjadi tempat interaksi masyarakat dan digunakan untuk berbagai acara, baik pada hari kerja maupun hari libur. Sumber dari Wikipedia. Itulah sejarah singkat mengenai jam gadang yang terkenal di Bukit Tinggi. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Nah, itu ada air mancurnya. Coba kita ke arah situ dulu ya, teman-teman. Kita lihat ada apa di situ. Bukit Tinggi ini, saya baru di Bukit Tinggi ini berkunjung ke sini jam gadang. Kemudian kemarin di Payakumbuh, itu Lembah Harau, dan nanti kita juga akan coba ke tempat objek wisata yang lain.